Itu mari kita syukuri juga keadaan rumah kita yang sudah, ya apapun itu ya pada saat ini itulah takdir yang sudah Allah titipkan kepada kita. Mari kita syukuri keadaan rumah itu. Karena apa? Rumah yang sederhana yang menjadi milik kita itu, yang kita mungkin kalau ngajak teman atau mungkin ngajak orang lain atau mungkin kita menerima tamu itu, kita menjadi malu. Rumah kok dikira nanti bisa dikira wah rumah kok jelek temen kayak gitu ya. Tapi rumah jelek itu masih menjadi dambaan ya, masih menjadi dambaan bagi orang-orang yang mereka tunawisma, tidak gelandangan, yang mereka tidur berhamparan bumi, beratapkan langit, berselimutan dingin atau embun, kayak gitu ya, puitis sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ikhwani fiddin, arsyadani wa arsyadakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul membaca Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Terus selanjutnya diisi dengan tausiah, baru nanti kita berkarya baik untuk kehidupan kita masing-masing maupun untuk karya kita ini bisa dimanfaatkan oleh orang lain juga. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah pada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabatnya, serta seluruh umatnya yang tetap istiqomah pada syariat-syariatnya sampai ajal menjemputnya. Ikhwan fillah, arsyadani wa arsyadakumullah. Beberapa waktu yang lalu saya menyampaikan tentang pentingnya bersyukur, gitu ya. Dan hari ini juga saya akan mengajak diri saya pribadi dan juga para teman-teman semuanya untuk kembali senantiasa bersyukur, ya. Bersyukur dengan apa yang ada pada diri kita, gitu ya. Karena apa yang pada diri kita bisa jadi itu menjadi dambaan bagi orang lain, ya. Walaupun kita merasa apa yang ada pada diri kita ini terlalu sempit ataupun terlalu sedikit atau malah justru menyusahkan, ya. Sebagai contoh, ya, kita punya anak, gitu ya, yang sudah punya anak, ya. Anak kita mungkin bandel, gitu ya, sakit-sakitan, gitu, durhaka, ya. Maka keadaan anak kita itu menyusahkan kita, gitu ya. Tapi ketahuilah bahwasanya anak kita yang demikian itu tadi, gitu ya, yang mungkin kita menjadi beban diri kita, malah justru menjadi dambaan orang-orang atau ibu-ibu atau mungkin pasangan suami istri yang mereka sudah bertahun-tahun menikah mendambakan seorang anak, tapi belum dikaruniai atau belum dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempunyai anak, gitu ya. Maka amanah dari Allah Subhanahu wa taala berupa anak ini ya mari kita jaga, mari kita syukuri, ya. Syukur
bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu berikhtiar semaksimal mungkin supaya amanah yang diberikan kepada kita ini bisa menjadi kebaikan untuk diri kita. Yang kedua misalnya juga kita punya rumah gitu ya, sudah sempit gitu ya, nggak permanen gitu. Atau mungkin cuman punya fasilitasnya nggak ada gitu ya. Itu mari kita syukuri juga keadaan rumah kita yang sudah, ya apapun itu ya pada saat ini itulah takdir yang sudah Allah titipkan kepada kita. Mari kita syukuri keadaan rumah itu. Karena apa? Rumah yang sederhana yang menjadi milik kita itu, yang kita mungkin kalau ngajak teman atau mungkin ngajak orang lain atau mungkin kita menerima tamu itu, kita menjadi malu, rumah kok dikira nanti bisa dikira wah rumah kok jelek temen kayak gitu ya. Tapi rumah jelek itu masih menjadi dambaan ya, masih menjadi dambaan bagi orang-orang yang mereka tunawisma, tidak gelandangan, yang mereka tidur berhamparan bumi, beratapkan langit, berselimutan dingin atau embun, kayak gitu ya, puitis sedikit ya. Gitu. Kayak gitu ya. Jadi intinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Terus juga ya harta lah ya. Kita punya harta walaupun kadang ada bisa juga harta kita banyak atau sedikit ya. Kita punya uang ya sedikit gitu ya. Padahal harapan kita ke depan itu sangat besar gitu ya. Bisa punya mobil yang mengkilap begitu ya. Yang mungkin zaman sekarang yang mobil pakai remote bisa tanpa setir gitu ya. Ada itu sekarang. Jadi orang-orang yang di luar negeri itu sekarang orang nggak bisa nyupir bisa naik mobil gitu ya. Caranya apa? Caranya disetel gitu ya. Pokoknya naik nanti tahu-tahu sudah sampai ke kantor. Wah, kan hebat banget gitu. Nah, maka harapannya besar, uangnya mau beli mobil yang kayak gitu impiannya kita sehari cuma dapat 10.000, 20.000 kayak gitu. Kan jauh sekali. Maka yang ada saja inilah kita syukuri. Gitu ya. Kenapa? Karena seberapapun harta yang kita punya itu bisa jadi menjadi dambaan mereka para orang-orang fakir, orang-orang miskin yang sama sekali tidak mendapatkan pemasukan ataupun tidak punya harta sama sekali. Gitu ya. Pekerjaan ini ya, ya mungkin ini Mas Novi ini perjuangannya luar biasa. Waduh, saya ini wali nih, gitu ya. Kok bisa jadi wali? Tuhan yang hilik, gitu ya. Tiap hari narik gas, begitu ya. Hujan, ada kehujanan. Sudah pakai mantel masih saja tembus, kayak gitu ya. Panas, kepanasan, gitu. Ngantuk di perjalanan, kayak gitu ya. Kelihatan, wah pekerjaanku susah sekali ya. Tapi apapun pekerjaannya itu nikmati, syukuri, gitu ya. Nikmati, syukuri. Ambil hikmahnya, pasti ada hikmah atau mungkin pasti ada sesuatu yang bisa diambil dari pekerjaan tersebut. Misal sambil motoran bisa senantiasa baca istighfar gitu. Coba dari sini ke Banjarnegara atau dari sini ke Gombong istighfar sudah berapa ribu ya, istighfar, astagfirullah, 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 gitu ya. Syukuri. Karena apa? Karena pekerjaan yang menurut kita ini melelahkan, menyusahkan, bisa jadi menjadi dambaan para pengangguran. Pengangguran itu bingung hari ini mau ngapain, gitu ya. Nggak tahu mau ngapain, nggak tahu dapat pemasukan atau rezeki dari mana, gitu ya. Jadi syukuri saja, gitu ya. Hatta begini, gitu ya. Kita itu pakai sendal jepit ini si Ahnan.
ya, kemana-mana sandal jepit, atau teman-temannya sudah pakai Neckerman atau apa itu namanya, sepatu udah terus pokoknya Tiger atau sepatu yang mahal-mahal itu, saya juga sampai nggak tahu nggak, gitu ya. Tapi ya syukuri saja, walaupun kita punyanya hanya sandal jepit, kemana-mana pakai sandal jepit. Karena sandal jepit itu masih menjadi dambaan orang-orang yang tidak punya sandal, yang mereka kemana-mana itu eh, tidak punya alas kaki. Coba bayangkan kalau panas-panas, perjalanan jauh nggak punya sandal, naik ke aspal. Kan mereka mendambakan, ya Allah, ya ampun, gimana kalau saya punya sandal walaupun sandal jepit. Pokoknya intinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang lebih terpenting dari syukur itu nanti akan mengakibatkan apa? Kita akan mengakibatkan untuk senantiasa berkarya, ya. Kalau saya bikin status tadi pagi itu ya, berkaryalah, ya. Kalau engkau ingin hidupmu menakjubkan, maka berkaryalah seperti orang-orang hebat, gitu ya. Kita lihat orang-orang hebat yang kita kagumi itu siapa, ya. Berkaryalah seperti mereka, ya. Dan tetapi hiduplah dengan orang yang menurut kalian lebih rendah, ya. Jadi karyanya seperti orang hebat, tapi kehidupan sehari-harinya bergaulnya dengan orang-orang yang lebih rendah. Berkarya dengan orang-orang hebat akan termotivasi untuk berkarya minimal sama atau bisa jadi melebihi orang-orang hebat tersebut. Tapi bergaul dengan orang-orang yang lebih rendah, lebih miskin ataupun lebih lebih susah, kita akan menimbulkan rasa syukur. Jangan kebalik, ya. Kita karyanya itu sedikit, hanya cuman ongkang-ongkang kaki sambil minum kopi kayak gitu ya, setiap pagi kayak gitu. Gitu. Tetapi apa? Kita bergaulnya dengan orang-orang hebat. Misalnya ya main golf gitu ya. Ya, beri main golf itu. Nah, sampai apa? Dia punya mobil satu dijual untuk apa? Dalam rangka bisa masuk ke lapangan golf. Gitu. Ya, akhirnya apa? Akhirnya ya dia nggak punya apa-apa. Uang hasil jualan mobilnya sudah habis, dia nggak punya karya. Tetapi dibalik, karyanya setinggi orang hebat, tapi bergaul dengan orang yang lebih susah dari kita, gitu ya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, terutama untuk diri saya pribadi, dan bermanfaat pula untuk para teman-teman sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.